kali ini yaitu untuk tugas mini riset untuk mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Alternatif, dosen pengampu Ibu Devi Andriani Luta. Jadi di mana tugasnya itu kita mencari narasumber dari komoditi yang sudah kita pilih. Jadi di sini saya sudah di lahan salah satu narasumber saya yaitu Bapak Saparudin Batubara. Untuk lebih lanjutnya langsung saja kita langsung tanya-tanya ke Bapak Saparudin Batubara seputar tanaman porang yang dia budidayakan. Jadi di sini saya sudah bersama Bapak Saparudin Batubara selaku pemilik porang di sini. Jadi langsung saja kita tanya-tanya seputar tanaman porang milik Bapak Saparudin Batubara ini. Jadi Pak, untuk budidaya yang Bapak lakukan di sini seperti siapa? Kalau saya pribadi ini termasuk pola intensif. Pola intensif artinya memang betul-betul dilakukan pengolahan lahan yang bagus, ditata pemupukan kompos sampai persiapan pengairan. Itu pola tanam yang aku buat di lahan aku sendiri. Ya. Jadi untuk perawatannya itu sendiri dari pasca tanam hingga panen itu apa yang Bapak lakukan? Untuk perawatan di porang ini sebenarnya nggak begitu repot, enggak. Cuman pengendalian gulma kita pakai mulsa untuk mengantisipasi rumput. Untuk tahun ini kita pakai mulsa. Untuk faktor pendukung supaya hama itu tidak ada, yang pertama pengolahan lahannya itu cukup kapur dilomit untuk menetralkan pH tanah. Jadi potensi tanaman porang ini bagi Bapak itu seperti apa? Untuk potensi sangat bagus, ya, sangat bagus. Walaupun untuk sekarang ini memang ada penurunan harga, cuman untuk komoditi pertanian itu hal yang biasa. Potensi sangat bagus karena untuk porang ini walaupun kita menunggu lama misal 2 musim dari start dari awal, tapi dia ada potensi bisa 3 sampai 10 kg dalam satu pohon. Nah, di situ dia ada potensi peluang sangat bagus dari pelipatan bobot tersebut. Nah, dibandingkan dengan tanaman yang lain. Jadi itulah informasi yang dapat kita peroleh dari Bapak Saparudin Batubara. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi kita. Sekian untuk video wawancaranya, di mana akan dilanjutkan ke pembahasan lainnya. Sekian dan terima kasih. Jadi tadi kita sudah melakukan wawancara kepada Bapak Saparudin Batubara. Jadi di sini saya memberi tambahan lagi untuk pembahasan tanaman porang ini. Tanaman porang merupakan tanaman pangan alternatif yang dimana umbi porang tersebut banyak dijadikan sebagai bahan makanan dan kosmetik. Untuk budidayanya sendiri, porang bisa tumbuh dari ketinggian 0 sampai 700 mdpl, tetapi lebih ideal itu di ketinggian 100 sampai 600 mdpl dengan keadaan suhu 25 sampai 35 derajat Celcius dan curah hujan 1000 sampai 1500 mili per tahun. Jadi ketika kita ingin berbudidaya tanaman porang ini, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama yaitu proses pengolahan lahan. Untuk lahan sendiri sebaiknya kita lakukan proses pembuatan bedengan atau gulutan. Langkah kedua yaitu proses persemaian. Untuk persemaian ini sebaiknya katak porang yang ingin kita semai itu yang sudah mengeluarkan kecambah terlebih dahulu agar proses pertumbuhannya lebih cepat. Langkah ketiga yaitu proses pindah tanam. Jadi ketika katak porang kita semai tadi usianya sudah cukup untuk pindah tanam, lakukan pemindahan tanam dengan menggunakan jarak tanam yang kita inginkan. Langkah keempat yaitu perawatan. Jadi untuk proses perawatan ini meliputi penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, dan pengendalian OPT. Langkah kelima yaitu proses pemanenan. Jadi untuk
proses pemanenan ini untuk kata atau bubilnya itu sebaiknya yang terlepas secara alami dari pohon. Untuk umbinya sendiri dipanen setelah pohon porang mengering atau mati. Jadi itulah untuk proses budidaya porang jika kita ingin membudidayakannya. Untuk potensinya sendiri, porang ini memiliki potensi yang sangat bagus di bidang industri dan kesehatan. Untuk di bidang industri sendiri, porang ini sering dijadikan untuk bahan makanan dan kosmetik. Jadi karena di sini saya tidak memegang produk jadi dari umbi porang ini, saya akan menampilkan gambar-gambar produk jadi dari umbi porang ini. Untuk produk yang pertama itu ada mie ramen, mie shirataki, tepung porang, konnyaku, hingga dibuat beras porang. Untuk kosmetiknya sendiri sering dijadikan untuk masker wajah. Jadi itulah potensi umbi porang untuk di bidang industri. Untuk potensinya sendiri di bidang kesehatan, porang memiliki manfaat dapat menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan dapat menurunkan berat badan sebagai obat diet, di mana olahnya tersebut sering dijadikan tepung glukomanan. Jadi itulah potensi umbi porang di bidang kesehatan. Dan potensinya sendiri bagi petani dapat meningkatkan ekonomi petani dan dapat meningkatkan perekonomian negara. Karena untuk permintaan umbi porang ini di beberapa negara cukup tinggi dan memiliki daya jual yang cukup tinggi. Jadi itulah beberapa potensi dari tanaman porang ini. Jadi itulah hasil tugas mini riset saya untuk mata kuliah teknologi produksi tanaman alternatif. Jika ada kata atau kalimat yang seharusnya tidak saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.